Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicarakan yang namanya altruistik narsistik. Teman-teman tahu nggak yang namanya altruisme? Sekilas ya, altruisme itu adalah sikap di mana ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ya. Kita tidak akan bahas altruisme secara mendalam hari ini, tetapi biasanya altruisme itu dikatakan berlawan dengan namanya egois, gitu ya. Jadi ketika egois mengutamakan diri sendiri, altruisme mengutamakan orang lain. Altruisme ini bisa dipandang dari sisi positif maupun negatif, ya. Karena ketika misalnya kita menjadi orang yang tidak egois itu kan baik, tetapi kalau berlebihan itu justru sesuatu yang tidak baik. Nah, altruistik narsistik, secara mudah kita mengatakan bahwa ketika seorang narsistik, gitu ya, dia itu berusaha mendapatkan image bahwa dia itu adalah seseorang yang baik. Dia berusaha mendapatkan image bahwa dia itu adalah seseorang yang murah hati, suka menolong, baik sama orang lain, gitu ya. Tetapi sebenarnya dia tidak melakukan itu secara tulus, gitu ya. Artinya ketika dia melakukan itu, dia punya agenda tersendiri, yaitu untuk mendapatkan validasi dan apresiasi. Validasinya apa? Ya itu tadi, gitu ya, bahwa orang-orang akan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang baik hati, gitu ya. Tetapi kita tahu ketika berhubungan dengan seorang narsistik, segala sesuatu itu tidak pernah tulus. Nah, sekarang untuk lebih memahami apa itu altruistik narsistik, kita akan lihat ciri-cirinya. Karena ketika kita mengenali ciri-cirinya, akan mempermudah kalian untuk mengetahui tentang siapa itu altruistik narsistik. Yang pertama adalah biasanya, seorang altruistik narsistik ini punya image publik atau reputasi publik yang sangat bagus. Tetapi justru berlawanan dengan apa yang dia lakukan terhadap orang-orang terdekatnya dia. Gitu. Jadi apa yang dia tampilkan di luar itu justru berbanding terbalik dengan apa yang dia berikan kepada misalnya keluarganya dia atau bahkan pasangannya dia. Sebagai contohnya bisa saja dikenal sebagai seseorang yang aktif di organisasi keagamaan misalnya ya, perkumpulan orang tua murid misalnya, organisasi-organisasi amal misalnya ya. Tetapi anggaplah misalnya kasusnya dia adalah seorang orang tua gitu ya, yang sangat aktif di organisasi orang tua murid gitu ya. Sangat aktif, sangat baik sama orang-orang, sama anak-anak gitu. Tetapi dengan anaknya sendiri, dia itu melakukan tindakan abuse. Yang sulitnya adalah dia melakukan itu ketika dia berada di rumah gitu ya. Itu satu contoh. Contoh lain misalnya, seorang dokter gitu ya misalnya. Dia seorang dokter yang baik, yang ramah sama pasiennya, sangat mengayomi sama pasiennya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi di belakang itu, dia bisa saja melakukan misalnya tindakan pelecehan seksual kepada pasangan sendiri. Misalnya dia belum menikah misalnya. Nah, hal-hal seperti ini guys, membingungkan bagi korbannya. Kenapa? Karena bagi korbannya ketika dia melihat itu, dia merasa bahwa bagaimana orang ini bisa melakukan hal yang sangat baik di luar sana, tetapi melakukan tindakan abusif kepada dia. Dan korbannya seringkali terperangkap dalam pemikiran bahwa apakah saya pantas diperlakukan seperti ini? Apakah dia melakukan ini karena kesalahan saya? Nah, sulitnya adalah ketika mereka ingin menceritakan ini kepada orang lain, di luar sana nggak ada yang percaya, nggak ada yang mengerti, tidak ada yang bisa percaya bahwa orang dengan image sebaik ini akan melakukan tindakan se-abusif itu, gitu ya. Anak-anak yang misalnya orang tuanya begitu baik, image-nya di luar, mereka tidak bisa cerita ketika mereka mengalami abuse, gitu ya. Atau pasangan dari seseorang yang image-nya sangat bagus di luar, ya, membantu dalam organisasi amal misalnya, ketika mereka di-abuse misalnya secara seksual atau apapun, mereka nggak bisa cerita. Dan hebatnya adalah si NPD ini, kalau misalnya korbannya berani speak up gitu, dia tahu gitu bahwa orang-orang akan lebih percaya dia, dan kemudian dia akan memposisikan diri dia sebagai orang yang terzalimi, dan membuat korbannya itu tidak dipercaya oleh siapapun, dan membuat dia menjadi seorang pemenang dalam kasus tersebut. Yang kedua adalah, seorang altruistik narsistik itu adalah seseorang yang mengharapkan apresiasi dan rasa terima kasih itu di luar batas, guys. Artinya gini, ya, semua dari kita, ketika kita melakukan sesuatu yang wajar kok ketika kita mengharapkan apresiasi dari orang lain, gitu ya. Dan ketika misalnya kita nggak dapetin itu, kita merasa kecewa. Itu sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang salah. Tetapi seorang altruistik narsistik itu, mereka mengharapkan apresiasi dan terima kasih itu sepertinya sangat-sangat di luar batas, gitu guys. Even misalnya ketika mereka nggak ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan apresiasi dan terima kasih, mereka tetap mengharapkan itu. Itu satu misalnya.
Dua, misalnya ketika misalnya mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, melakukan sesuatu kepada orang lain, dan ketika orang tersebut menurut dia tidak memberikan apresiasi dan terima kasih seperti yang dia inginkan, dia bisa menganggap itu sebagai sebuah penghinaan. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka tidak puas dengan apresiasi yang mereka berikan, walaupun orang tersebut tidak tahu sebenarnya, mereka bisa saja kemudian merencanakan sesuatu, penghukuman misalnya, sesuatu yang jahat untuk melampiaskan rasa marah mereka tersebut. Dan mereka itu bisa saja melakukan itu secara diam-diam. Dan ketika misalnya berkaitan dengan hal-hal yang publik misalnya, mereka biasanya selalu ingin mendapatkan perhatian yang utama, ya. Bahkan misalnya di dalam hal dokumentasi pun biasanya mereka ingin selalu jadi pusat perhatian, ya, ketika melakukan hal-hal yang baik dalam tanda kutip. Dan hal-hal lain misalnya, ketika misalnya mereka merasa nih ada orang lain yang mendapatkan perhatian yang lebih daripada mereka dalam hal membuat kebaikan tersebut, gitu, mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal untuk mendegradasi orang tersebut, hanya supaya membuat mereka menjadi yang paling kelihatan baik di antara semua orang. Bahkan termasuk melebih-lebihkan apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah orang altruistik, narsistik itu guys, di dalam semua hal atau di dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, sebenarnya kalau diperhatikan mereka tuh sebenarnya tidak melakukan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang dia bantu. Jadi di kebanyakan kasus sebenarnya mereka tuh lebih mementingkan apa yang menjadi kebutuhan untuk menaikkan image dia sebagai orang yang baik daripada memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Contoh kasus nih misalnya, ketika dia memimpin sebuah lembaga amal atau melakukan kegiatan amal misalnya. Di kebanyakan kasus misalnya, dia tuh bisa saja memutuskan kebijakan di mana kebijakan tersebut tuh bisa menaikkan namanya dia, untuk pencitraan namanya dia. Sedangkan bantuan yang diberikan, sebenarnya bantuan yang mungkin tidak benar-benar tepat sasaran atau yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dibantu. Dia lebih memilih memberikan bantuan, membuat kebijakan yang menurut dia sesuai dengan maunya dia, atau paling cocok untuk menaikkan image-nya dia. Nah, selain itu, kalau misalnya dia terlibat konflik, biasanya dia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Misal, gitu ya, ketika misalnya kalian sepakat untuk memberikan sumbangan gitu. Ketika misalnya sepakat misalnya dengan nominal tertentu atau tidak melebihi nominal tertentu, kalau dia merasa itu tidak cukup baik untuk menaikkan image dia bisa saja melanggar kesepakatan itu. Misalnya memberikan hadiah yang lebih mahal misalnya. Sebaliknya, ketika semua sepakat untuk memberikan hadiah yang sama, misalnya ketika dia bertemu seseorang yang dia nggak sukai, dia bisa saja memilih untuk memberikan hadiah yang tidak berharga ketika dia nggak suka sama orang tersebut. Artinya dia menabrak aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Kita tahu seorang narsistik itu kan lebih mementingkan egonya dia. Dia tidak peduli kalau itu misalnya akan menghancurkan hubungannya dia atau hubungan orang lain. Atau misalnya ketika dia merasa bahwa itu bisa saja memperburuk image dia bisa saja secara sepihak membatalkan kegiatan tersebut. Yang keempat, ketika seorang altruistik narsistik itu memberikan bantuan guys, dia itu bisa saja menciptakan keadaan di mana orang yang dia beri bantuan tersebut kemudian bergantung kepada dia. Nah, ini jahat guys. Ya, kalau kalian lihat ini jahat tapi bisa terjadi di mana-mana. Artinya gini, paling gampang tuh begini. Kalau kita pakai contoh keluarga disfungsional lah gitu ya. Orang tua keluarga disfungsional itu kan mereka seolah-olah menjadi seseorang yang baik hati kepada anak-anaknya. Dia memberikan semuanya. Misalnya ya, sekilas makanan, pakaian, pendidikan dan segala macam yang dibutuhkan anak-anaknya. Tetapi ingat, ketika dia memberikan itu, dia membuat anak-anaknya itu harus bergantung sama dia. Artinya apa? Di masa depan, kalian harus bergantung semuanya pada dia. Dia akan menentukan pekerjaan kalian apa, kalian menikah dengan siapa, pendidikan kalian apa, hidup kalian seperti apa. Itu kan sebuah ketergantungan yang tidak sehat. Nah, altruistik narsistik itu melakukan hal itu. Artinya ketika misalnya dia membantu membangun sebuah hal, misalnya, dia akan membuat orang-orang tersebut harus bergantung kepada dia. Atau misalnya membantu orang mendirikan usaha misalnya. Dia juga berusaha membuat orang tersebut untuk bergantung kepada dia. Dan ketika misalnya orang-orang tersebut memberontak kepada dia akan marah akan hal tersebut. Dan dia akan melakukan berbagai macam hal untuk melampiaskan kemarahannya. Seperti misalnya mengancam untuk menarik semua bantuan, mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan, dan kemudian berusaha memposisikan orang yang dia beri bantuan tersebut sebagai pihak yang jahat
dan dia adalah orang yang terzalimi. Padahal dia sudah merencanakan itu dari awal untuk membuat orang-orang tersebut bergantung kepada dia. Yang kelima, seorang altruistik narsistik tuh guys, ketika dia memimpin sebuah organisasi misalnya, mereka itu suka menggunakan peraturan untuk menghukum orang-orang yang dia nggak suka, gitu ya. Dan mereka bisa melakukan ini secara sewenang-wenang dan secara sepihak, tanpa keadilan lah, gitu ya. Jadi misalnya gini nih, ada seorang guru ya, gurunya baik, terkenal sebagai orang yang mengayomi misalnya. Pokoknya image-nya bagus lah, gitu ya. Tetapi ketika dia ketemu sama siswa yang tidak dia senangi misalnya, dia bisa saja menggunakan peraturan-peraturan yang ada untuk menghukum siswa tersebut, gitu. Hanya karena dia nggak suka, dan dia bisa berlindung di balik peraturan tersebut. Nah, di contoh kasus lain misalnya, kalau peraturan tersebut tidak bisa digunakan untuk menghukum orang yang dia tidak suka, dia bisa secara sepihak tiba-tiba merubah peraturan tersebut hanya supaya dia bisa menghukum orang tersebut. Dan ini contoh kasusnya banyak guys ya, terutama di organisasi-organisasi atau instansi-instansi gitu ya, di mana kalian melihat seorang pemimpin yang tiba-tiba secara sepihak merubah peraturan, dan kalau kalian perhatikan dia merubah peraturan itu hanya supaya dia bisa menghukum seseorang atau sebuah unit yang dia nggak sukai. Dan yang terakhir teman-teman, seorang altruistik narsistik itu ketika dia misalnya ingin berbuat baik untuk image-nya dia tidak segan-segan merugikan orang lain secara finansial. Ya, kalau ini saya pikir teman-teman tahu nih. Ya, kalau misalnya secara lucu gitu ya guys ya, kita bisa katakan bahwa ketika dia ingin berbuat baik di luar sana, tetapi dia nggak punya uang, atau dia tidak ingin menggunakan uangnya sendiri, dia tidak segan-segan menggunakan uang orang lain atau mencuri uang orang lain, gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang menikah dengan seorang narsistik, mungkin teman-teman bisa ngomong bahwa bagaimana pasangan kalian itu rela mengorbankan kepentingan keluarganya sendiri hanya supaya dia bisa melakukan sesuatu yang menaikkan image dia sebagai orang baik di mata orang luar. Jadi ketika kalian menemui bahwa ketika dia dimintain sumbangan, membantuan untuk orang lain gitu ya, dia melakukan dengan sangat murah hati, menyumbang dengan sangat banyak gitu misalnya, tetapi kebutuhan anak-anaknya atau kebutuhan keluarganya dia korbankan. Liciknya lagi, kemudian ketika kalian protes akan hal itu, dia memutarbalikkan fakta tersebut gitu ya, dan membuat kalian menjadi orang yang bersalah dengan mengatakan bahwa, oh kalian nggak cukup care, kamu itu nggak ngerti kalau orang lain tuh kesulitan, kesusahan, harusnya kamu bisa ngerti bahwa kita tuh harus membantu orang lain. Semua itu dilakukan hanya untuk melindungi dia dari kesalahan yang dia buat, gitu ya. Oke teman-teman, ini aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.